Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan terus berpacu mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok melalui vaksinasi COVID-19. Upaya ini disambut baik oleh masyarakatnya, terlihat dari antusiasme masyarakat yang menyerbu tempat-tempat pelayanan vaksin. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku seperti ikut mendorong sukseskan serbuan vaksin yang diselenggarakan oleh Kodim 0403 Oku dan Polres Oku. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos. Ada Leni Juwita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Leni. Halo Firda. Leni, bisa Anda jelaskan terobosan apa saja yang dilakukan pihak terkait untuk mendorong percepatan herd immunity di sana? Baik Firda. Saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan terobosan dengan mendorong institusi TNI Polri agar melakukan percepatan vaksinasi. Jadi di sini masyarakat sudah berbondong-bondong mendatangi fasilitas yang disediakan oleh TNI Polri seperti Kodim dan Polres melaksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Oku, begitu. Kemudian ada berapa? Bahkan khusus untuk lansia itu, Firda, Babinsa dan Babinsa Tipmas melakukan jemput bola dengan menjemput manula yang sudah mengalami keterbatasan untuk mengikuti vaksinasi. Kemudian setelah mengikuti vaksinasi nanti diantar kembali ke rumah masing-masing, begitu Firda. Kemudian ini ada berapa jumlahnya tempat pelayanan vaksin COVID-19 di Oku saat ini? Di Kabupaten Oku, Dinas Kesehatan sudah menunjuk 18 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuannya adalah mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di pelosok pedesaan yang tidak bisa mengikuti serbuan massal vaksinasi. Kemudian ada juga 3 rumah sakit, yakni rumah sakit umum, RSUD Dr. Indosowo, rumah sakit DKP atau rumah sakit Musmir, dan rumah sakit SC Antonio Baturaja juga melayani vaksinasi, begitu Firda. Kemudian ini apa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait di sana dalam upaya mendorong percepatan herd immunity di Oku? Baik Firda, inilah merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tentunya beberapa daerah lainnya dengan keterbatasan distribusi vaksin COVID-19. Jadi semua vaksin yang datang itu langsung didistribusikan, langsung divaksinasikan kepada masyarakat. Namun sayangnya vaksin ini sangat terbatas. Belum, untuk sampai saat ini saja baru tercover sekitar 20% dari sejumlah penduduk masyarakat Kabupaten Oku, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan PLH Bupati Oku, Haji Dr. Andas Edward Chandra, dan kemudian Kapolres Oku AKBP Damu Agus Purnomo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih Pak. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi yang mana digerakkan oleh Pak Kapolres serta jajaran dengan target hari ini lebih kurang 1.400 sampai 1.500 hari ini. Jadi dengan adanya vaksinasi ini diharapkan persentase untuk keseluruhan yang kita sudah mencapai 19,5%. Ini nanti dengan adanya tambahan dukungan vaksin yang sudah masuk ke kita, mudah-mudahan akan tembus di atas 20%. Kita melihat bagaimana masyarakat antusias, hanya diinformasikan melalui media sosial, dan masyarakat berbondong-bondong. Ini adalah vaksin yang untuk suntikan yang pertama. Kita untuk 28 hari ke depan
ketersediaan vaksin bisa cukup untuk nanti vaksin yang kedua. Untuk jatah Polres sendiri berapa vial? Baik, jadi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati, kegiatan kita pada hari ini kita mendukung vaksinasi untuk mencegah COVID-19 bagi masyarakat, dan berdasarkan arahan dari pimpinan juga, penjelasan dari pimpinan di Polda Sumsel sendiri kan kita sudah mengetahui bersama sejumlah 24.750 untuk kegiatan rencananya vaksinasi per hari yang akan dilaksanakan oleh Polda Sumsel. Sementara untuk Polres Oku sendiri kita mendapatkan jatah 1.100 dosis per harinya. Tapi tentunya tadi yang disampaikan oleh Bapak tergantung kepada ketersediaan dari vaksin tersebut. Seperti saat ini kita berencana seharusnya target 1.100, namun karena kemarin kami mendapatkan sejumlah 2.500 dosis. Nah, 2.500 dosis ini akan kami bagi pada hari ini dengan besok. Jadi kalau untuk yang di gerai-gerai maupun yang nanti mobile, itu tergantung dari ketersediaan vaksin. Nanti kita dari jajaran Polres didukung oleh Bapak PLH Bupati dan jajarannya, serta dari jajaran KTNI juga, kita bersama-sama kita nanti akan menentukan wilayah-wilayah mana yang akan ditempatkan vaksinasi berupa gerai-gerai maupun vaksinasi secara mobile. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.